Apa mouseku rusak ya ke double klik kali? Oke. Jadi setelah Zeus Zeus berlari menuju rawa dan Yinjue mengejarnya dan terputus jejaknya sampai di rawa di mana serigala pada mengejarnya dan sekarang di dalam posisi terjepit sebagai kucing di atas pohon. Cerita kembali kepada 5 orang. 5 orang yang nasibnya sial sekarang kebasahan. Secara biksunya memerintahkan kalian untuk ayo kita seharusnya istirahat aja yuk di tempat yang udah kita diberikan. Jadi biksunya mengajak kalian berempat untuk tidur di rumah yang sudah disediakan. Biksu itu nggak apa-apa kita lepasin aja mereka. Mereka akan kembali. Harusnya. Oke. Apakah lagi Gimana? Yeay, saatnya tidur lagi. Saatnya tidur lagi. Ya. anak muda benar-benar malam-malam berduaan di ladang. Bisu, nanti kamu harus laporkan ini ke guru. Oh pasti, tenang saja. Saya sudah siap dengan buku dan catatan saya. Biksunya akhirnya cuma menyatakan bahwa mereka baru melalui hal-hal yang sangat mistis kata biksunya. Tiba-tiba hujan kan. Biksunya kan nggak tahu kan apa yang sudah dilakukan sama Yinjue. Dia berdoa dengan sangat sampai bapaknya dipanggil, terus habis itu dia teriak-teriak soal bapaknya. Jadi biksu cuma bilang tiba-tiba hujan. Bapaknya mendengar keluh kesah Yinjue, menyambarnya dengan petir dan wow, semua orang memuji aku gitu. Jantungku udah mau copot rasanya. Amitabha. Biksu? Ya. Tapi apakah aman kita beristirahat di sini? Duk. Ada yang iya gitu. Oh biksu, ini ada makanan nih dari pestanya kami, silakan gitu. Wah, kalian langsung disaji makanan hangat, teh, susu hangat, gitu kan, ayam dipanggang, gitu, beberapa sup, stew, sate, wah segala macam semuanya masih hangat. Ya agak sedikit basah, cuman langsung dianterin gitu. Beberapa langsung kasih, oh ini nih handuk, selimut, semua dikasih. Semua nggak peduli kalian bentuknya kayak apa, ya kalian diservis. Oke, Cengkong nge-skip makan ayam panggangnya. Dia makan yang lain. Oke. Karena itu ayam ya. Ya kamu makan yang lain ya. Biksunya menerima dengan hangat juga. Habis itu, oh iya Eja, tadi kenapa? Maaf kepotong. Eja melihat kalau kita dijamu seperti itu, lalu dia geleng-geleng. Enggak, Biksu, nggak jadi. Sepertinya kita aman di sini. Oh gitu. Kamu punya masalah dengan manusia? Tidak, tapi sepertinya mereka yang bermasalah dengan siluman, bukan? Oh iya tadinya gitu. Berkat Yinjue, oh Yinjue lagi nggak ada di sini ya. Ya udah, ntar aku sisakan paha ayamnya buat Yinjue lah gitu. Terus dia memotong paha ayamnya, dimasukin ke tempat, nggak tahu tempat ada nggak, di piring gitu, dipisahin gitu, dimakan sisanya. Dia nggak makan ayamnya sih, dia makan sayuran yang lain. Dia bisa menahan diri atas itu. Jadi isu katanya si biksu. Kamu tahu tentang peradaban manusia yang ada di selatan itu? Maaf, biksu, saya lagi makan, maaf. Peradaban di
kerajaan yang slime lagi mengarah itu? Iya. Apa kalian sudah tahu pada emang? Nah, sebenarnya kurang lebih kamu tahu sih. You have been there. Oke. Tinggal di sana atau cuma misi doang? Misi doang. Agak kenceng dikit. Ya. Iya, Biksu, aku pernah menjalankan misi dari Wukong di situ sih. Tapi nggak lama. Oh, oke. Jadi kayaknya kita akan butuh bantuanmu lagi, Lisu. Untuk Untuk memandu kita. Ya, melihat kekacauan yang terjadi tadi malam, bukan malam yang ini ya, yang tadi malam, saya merasa saya harus di sini dan saya ingin belajar juga oleh kakak Snitch, kakak tertua dari para Guardians of Biksu ini. Guardian of Biksu. Belajar yang baik kan? Belajar. Belajar yang baik. Apa? Nggak kedengeran sih tadi? Belajar yang rajin ya. Oh iya, siap senior, siap. Bentar, Len, gue lupa. Yang senior memang Snitch ya, bukan gue. Lu senior umur. Snitch Oh, senior kelas. Senior kelas. Oh. Emang veteran ya? Feng Huang Senior umur, betul. Snitch senior kelas. Senior kelas. Dia dari lahir di situ. Dia dari lahir di situ. Jadi kalau kalian baru paling maksimal ada yang setahun belajar. Snitch itu 4 tahun di situ. Jadi dia merasa diri dia senior dari lahir. Tapi tunggu deh, kakak senior Snitch. Kamu berapa lama di sekolah? 4 tahun. 4 tahun. Tapi lulusnya barengan sama yang lain dan saya yang baru setahun. Iya. Kakak Snitch. Karena Snitch belajarnya dari kecil, dari nol. Oke. Tapi Pendidikan Snitch lebih menyeluruh. Oh, Menyeluruh. Oke. Jadi ibaratnya pendidikan sekolah Sun Wukong ada di dalam dirinya kakak Snitch ya, begitu? Ya, cuman Iya. guru waktu itu belum selesai ngajarin Snitch cara pipis yang baik. Itu saja. Bukan saya. Guru Wukong. Guru Wukong ya, bukan saya. Oh, mungkin karena bentuk badannya kakak Snitch dengan Wukong beda kali ya. Gila ini gue. Betul sekali. Tapi di grup ini memang Snitch yang paling senior. Jadi hormati Snitch. Oh, tentu. Saya akan berada di sebelah kakak Snitch selalu sambil kita membimbing para adik-adik yang sepertinya tidak punya otak ini. Bagus. Kamu memang juniorku yang paling Siapa kakak Snitch? Si Feng Huang begitu ngomong tidak si ngomong tidak langsung tidur. Oke. Lihat Lisu dengan sinis. Oke. Aja ketika Snitch tadi bilang kalau dia yang paling senior dan yang pas Lisu bilang kita nggak ada otak, Eja langsung ngangkat Snitch. Badannya yang kecil itu diangkat terus dinaikin ke dalam bahunya. Badanku memang besar dan aku bukan senior tapi aku punya otak. Ngomong ke Lisu. Si Feng Huang juga langsung berdiri di sebelahnya si Eja. Ya kalau gue lebih berotak daripada lo. Oke. Udah. Ini semua adalah keluarga. Ayo kita makan. Itu emang gitu. Kalau nggak ada berantem bukan keluarga. Ayo kita makan. Bisu sambil makan sambil ngeliatin Feng Huang sama Eja makan. Bisa cuma bisa kayak gitu. Oke. Malam. Bisu yakin nih kita nggak apa-apa. Malam. Di sini aja. Ya, mereka pasti balik. Tenang aja. Aku sih nggak khawatir sama Zeam sama Sion ya, mereka berdua. Cuma si Yinwei ini bocah sendirian. Saya agak ngeri sedep.
Dia kuat. Biksunya cuma bilang, kamu nggak ngelihat apa yang dia sudah lakukan. Aku tidak meragukan apa namanya kekuatan kalian semua. Hanya saja dia tahu jalan pulang nggak? Oh, tenang aja. Pasti bapaknya menuntun dia kemari, gitu. Kalau bapaknya ingat sama anaknya. Tuh. Kalau bapaknya nggak ingat ya. Kalau bapaknya nggak ingat ya udah. Ya. Kita punya bapak sama ibu beda-beda ya, Lisu ya, gitu. Jadi, iya, itu urusan nanti, gitu. Oke. Jadi bisunya menyuruh kalian untuk istirahat, jadi kalian istirahat di situ. So kalian boleh take a long rest yang ada di sini, kecuali yang ada di luar. Tidak long rest. Oke. Long rest. Paling semua ya. Sebelum bobo, Snitch mengeringkan bajunya yang basah itu dulu, dan kemudian sudah hangat dan nyaman dia tidur. Oke, udah kenyang, hangat, nyaman, tidur. Lisu dan Eja. Di mana kalian yang paling lebih repot daripada yang lain. Ketika si Feng Huang udah tertidur juga dan si Snitch juga udah tertidur pulas. Lisu seperti biasa, kamu manusia kalong. Jadi kamu jarang tidur di tengah malam hari, gitu. Iya. Nyatet biasa malam-malam. Nyatet biasa malam. Eja. Kamu nggak percaya sama Lisu, menyebabkan kamu juga berjaga supaya biksunya nggak diapa-apain. Oke. Kalian berdua ngelihat festivalnya makin lama makin mereda. Orang-orang udah pada balik. Dan kayaknya mereka menyesal. Tidak satu serigala pun terundang dan mereka nggak jadi melakukan festival berburu serigala. Jadi semua orang-orang ini pulang. Sudah nggak ada tarian, sudah nggak ada musik, sudah nggak ada yang servis. Rumahnya pada kembali ke rumah masing-masing dan gelap. Sisa tempat kalian aja yang sengaja memang dinyalakan supaya kamu bisa melihat. Kalian berdua kebetulan si Eja pun itu jarang banget tidur. Mungkin satu kemah sama biksu itu jarang. Jadi kamu jarang ngelihat biksunya itu tidur. Ketika rumahnya itu emang cuma sempit dan cuma tidur sisa Eja dan si Lisu doang. Biksunya tidurnya posisi dia lagi bertapa. Jadi dia duduk bersila, tangannya dikepalkan jadi satu gitu. Terus habis itu dia duduk aja dengan tegak sambil dia memejamkan matanya. Tasnya ditaruh di sebelahnya. Kamu masih mencium bau aroma yang sama aja. Tapi Lisu kamu baru menyadari setelah semua keadaannya tenang. Bau yang harum, bau biksu yang harum itu baru mulai tercium. Dan ketika kamu baru fokus, kamu baru menyadari bahwa biksu ini
Maka tadi kalau kamu menyadari berapa ya 60% ya 60% biksu ini pasti akan atau 70% biksu ini pasti meninggal karena dia di antara semua siluman yang kalau mencium bau ini tuh pasti tergoda. Oke. dan Seluruh dunia ini nggak ada yang nggak mungkin nggak tergoda gitu. Ya, aku minta kamu Sion roll wisdom save buat aku. Siapa Pak Dem? Lisu, sorry salah. Lisu. Roll wisdom save. Salah klik. 13. Oke. Melihat mencium baunya itu Eja, kamu ngeliat Lisu bergerak dari tempat duduknya berjalan menuju sang biksu. Oke. Eja langsung tanya. Lisu, kamu ngapain? Ya, enggak apa-apa, cuman mau nyelimutin biksu sama mau ngecek dia tidur apa enggak. Jangan ganggu biksu, karena itu cara tidur biksu dan biksu sudah diselimuti oleh kain bajunya. Tapi dia nggak kedinginan ya karena tangannya dari es. Tidak. Oke. Biksu balik. Menjauh dari biksu. Oke. Jadi kamu menjauh dari biksu? Ya. Oke. Kamu menjauh dari biksu dan kamu mulai menyadari bahwa ada ketertarikan antara baunya yang dipancarkan dari daerah areanya si biksu itu berada gitu. Dan itu masih menjadi sesuatu yang mengganjal dalam dirimu bahwa orang seperti ini tuh kayak harta karun yang diperebutkan oleh seluruh siluman yang ada gitu. Kalau bisa jangan sampai diketahui oleh semua siluman. Kalau bisa dijagain benar-benar dari siluman yang kalau bisa disimpan di gua gitu, ada dikunci dalam tanah gitu. Oke. Mau ngomong sama Eja sebentar? Boleh, silakan. Ini berarti Kencengan dikit. Wisdom save-nya hitungannya berhasil ya berarti ya? Hitungannya sebenarnya gagal, cuman ceritanya berlanjut. Oke. Mau nanya ke si Eja. Oke, Eja. Kita startnya tadi agak salah. Dan sekarang kita kemudian bangun agak-agak canggung nih kalau kita masih saling mencurigai gitu ya. Jadi sebelumnya saya mau minta maaf. Kita sama-sama anak akademi, jadi tidak perlu ada pertengkaran di antara kita begitu. Kamu kenapa terbangun dan tidak tidur? Itu juga yang saya mau tanyakan. Biksu ini baunya sangat menarik, memikat hidung. Kalian setiap hari tidur bersama dengan biksu kan? Betul. Bagaimana cara kalian nggak terpengaruh dari baunya? Eja keluarin minyak wangi, lalu semprotin sedikit, 1 semprot, shoot. Semprotin ke biksu itu. Bangun biksunya nggak sih? Aduh, Eja. Berarti ke udara. Ke udara. Tapi baunya si biksu buat si Lisu masih kencang ya? Meskipun ada wangi-wangian itu. Kamu bukan makhluk yang terganggu berdasarkan penciuman sih. Jadi
bau minyak wangi Bau ya minyak wangi ya minyak wangi, bau biksu ya bau biksu. Ya kamu bau bisa, mereka bisa bercampur ketika kamu disemprotin minyak wangi sama Eja itu. Jadi mungkin terbiaskan sedikit bagi kamu. Oke. Tapi ini nggak nolong aja. Saya masih mencium baunya biksu loh ini. Dan jujur agak-agak terus taringnya si Lisu perlahan-lahan mulai keluar. Boleh taringnya disembunyikan lagi? Sebelum aku seruduk kamu? Saya pengennya menyembunyikan, tapi taringnya keluar sendiri karena ini adalah insting. Dan insting saya mengatakan biksu ini lezat. Meskipun saya tahu Coba ya bahwa biksu ini harus dilindungi ya, cuman coba kamu ingat, kamu pegang cincin yang ada di atas kepalamu dan ingat lagi. Kau tahu rekan petualang kami baru saja menjadi pohon karena dia melanggar peraturan akademi. Kau mau jadi pohon juga? Kau akan tertanam di desa ini dan hanya menghembuskan oksigen. Mengembuskan oksigen. Saya tidak mau jadi pohon. Tapi di saat yang bersamaan saya menyadari betapa berharganya si biksu ini. Harusnya dia itu kita bikinin semacam kotak, kita masukin dalam kotak, kita bungkus dan kita bawa kemana-mana. Kalau emang kita harus berjalan, jangan ngambilin dia di luar kayak gini karena nggak cuma saya yang bisa mencium bau ini, siluman lain juga. Ini bisa menjadi. Kau pikir dia primata? Primata. Lo manusia memang primata. Sudah, kalau kamu memang lapar, lalu dia mengerogoh-rogoh tasnya Xiaokao dan ambil satu ration. Ini ada daging enak, bikinan rekan kami yang dulu. Selama dia tadi ngomong, si Lisu masih nggak ngelepasin pandangannya ke biksu dan pelan-pelan geser ke dekat biksu. Eja notice itu kah? Kamu mesti roll perception untuk menotis itu. Kamu boleh roll sled hand check. Si Lisu sled hand check, Eja perception. Oke. Sled of hand. Sled of hand ya. Oh, wow, oke. Ada yang bisa lolos ke Eja. Gak ada yang bisa lepas dari Dasar ibu. Cing, Matanya tajam. Kamu mendekat, Eja tahu. Tuh. Masih mencoba menggeser pelan-pelan kakinya. Sambil mata di tembok. Eja gendong. Di sebelah Eja ada siapakah? Kalau posisinya seperti itu berarti sebelahmu ya ada si Snitch lagi tiduran. Terus di depanmu ada si siapa namanya? Feng Huang. Di seberangmu ada Lisu dan di sebelahnya si Snitch. Jadi kamu harus ngelewatin Snitch dulu baru nyampe ke tempatnya biksu. Jadi biksu sama Lisu kayak ya lumayan hadap-hadapan tapi nggak langsung hadap-hadapan gitu. Oke. Eja melihat Lisu mendekat, lalu dia cast sleep ke Lisu. Oh, wow, oke. Aduh, Oke. saya harus roll apa Pak Dem? Boleh di-roll? Oh ya. Enggak, Enggak, si Eja yang nge-roll. Oh iya. Roll spellnya aja. Kamu ngekas di level berapa? Buset. Buset. Ya, kecil semua. Gak kena 15. Minimal berapa sih? Harusnya kalau kena. Oke. Se-HP. Pas melebihi HP-nya ya. Kan 5 D8. 1 2 3 4 5. Ya, 1 2 3 4 5. Rollnya kecil semua. Jadi kalau rollnya misalnya 40 gitu, minimal misalnya kalau 8 8 8 8 kan 40.
Oh, berarti harus ngelebihin HP-nya Lishu ya? Kalau HP musuh berdarah tinggal separuh, terus kamu kena 15, kamu tidur gitu. Oke. Dan kamu tahu gitu. Ketika kamu berusaha untuk apa namanya? Kayak tercam gitu tapi kamu nggak jadi tidur. Oke, Lishu langsung ngeliatin si Eja terus nanya, "Kamu barusan ngapain?" Bikin kamu tidur karena kamu mendekat ke biksu dengan taring. Itu tugasku. Coba catat sekarang biar rapotku tidak merah. Aku menjaga biksu. Pemaksakan tugas. Pak Dem, saya boleh roll sesuatu nggak? Saya bingung mau ngapain soalnya. boleh. Saya mau ngerol mau ngerol 1d6 kalau boleh. Pilihannya apa aja? Oh sorry, nggak. Kalau misalnya lebih dari 4 ya dia terus lanjutin ke biksu. Kalau di bawah 4 dia nggak maju lagi. Oke, roll. Bang. Lanjutkan, Bang. Mulai ready action diarahin ke Eja, dia ready action nge-cast hold person. Bukan person, sorry. Shocking grasp. Dan dia masih jalan ke arah biksu. King Grabs jarak dekat loh. Bisa pakai ini kan, pakai meta magic. Mau nge-cast apa tadi? Shocking grasp pakai meta magicnya. Apa? Jadi bisa jaraknya bisa 30. Oke. Shocking grab 30 feet. Oke. Kamu melihat tangannya dia udah mulai ada SS-nya gitu. Ada petir-petirnya. Jagain Lishu mengeluarkan tangan-tangan petir itu, ngarahin ke Eja, dan dia mulai bergeser dikit-dikit ke biksunya. Terus kamu mau ngapain? Lishu nggak akan berhenti sih sampai ke sebelah biksunya persis, dan nggak tahu Eja ngebiarin apa enggak. Eja ngangkat snitch. Oke. Entah pelan-pelan biar dia nggak bangun. Lalu dia bergeser ke sebelah biksu. Oke. Tukeran sama snitch. Tukeran sama snitch. Oke, kamu tukeran sama snitch. Snitch tidak bangun. Oke. Terus? Dan dia taruh tangannya yang besar ke depannya biksu. Oke. Ngehalangin Lishu sih. Jadi kalian pelan-pelan naruh, terus si Lishu pelan-pelan geser. Jadi ketika sudah ditaruh, Eja taruh tangannya di dadanya si biksunya, gitu kan. Terus si Lishu udah tangan kirinya udah nodongin shocking grabs ke Eja, gitu. Posisinya sudah Lishu, biksu, Eja. Berarti tangan Lishu juga ngarah ke biksu ya? Satu pasti kan shocking grabs kan butuh satu free hand kan. Iya. Satunya lagi kamu mau ngapain bebas. Bukan, maksudnya tangannya yang diarahin ke Eja karena sekarang Eja di depannya biksu, berarti tangannya juga ngarah ke biksu berarti ya? Ke arah biksu juga. Eja nggak di depan biksu, Eja di samping biksu. Oke. Tapi tangannya disilangin gitu. Kayak lu nggak boleh ngapa-ngapain biksunya. Eja masih boleh melakukan sesuatu kah? Boleh. Eja mau ready action. Kalau Lishu-nya mulai menyerang biksu, Eja seruduk.
pakai seruduknya pakai siluman Savagery. siluman savagery. Oke. Aduh. Diam. Gue mau roll 1d20 tuh. Boleh. Kalau 11 ke bawah, dia tetap tidur. Kalau 11 ke atas dia bangun. Oke. Roll. Wait. Bangun. Bintang Huang mesti kayak sedikit terganggu dengan pembicaraan si Lisu sama si Eita. Dia bangun. Apa yang terjadi? Kenapa berisik? Dia bangun, dia nge-ignore Eja sama ignore si Lisu, jalan ke depan si Biksu sambil tergantuk-gantuk gitu, kayak emang setengah sadar gitu. Terus dia nge-cast alarm di sekitar Biksunya. Oke. Terus? Ya nanti bangunin si Pengong lagi, balik lagi tidur. Oke. Alarm doang. Udah, kayaknya gue takutnya gitu. Oke. Jadi Pengwang bangun tidur, ya kan, setengah tidur. Kayak Biksu aman nih, lagi dipeluk sama Eja, ya kan, sama lagi di mending sama Lisu. Terus dia nge-cast alarm di sekitar Biksunya. Kamu ngelihat di situ kayak ada silver line, kayak garis silver tipis gitu, mengelilingi si Biksunya dari bawah kakinya dia sampai ke atas, sampai terus habis itu tiba-tiba dia menghilang invisible. Terus Pengwang balik lagi tidur dan tangan kalian sudah ada di dalam situ tuh. Di dalam alarmnya ya. Kalau ada yang hostile dia akan ngebangun. Oh, oke. Kalau ada yang hostile sama biksunya dia akan ngebangun. Oke, berarti bukan kalau ada yang lewat doang ya. Jatuhnya apa, Pengwang? Lewat yang di-allow kan? Kalau gue mah yang penting kalau terjadi sesuatu sama si biksunya ya baru bangun. Oke, kalau cuman nggak diapa-apain ya biksunya nggak bangun. Oke, berarti gitu. Oke. Si Lisu boleh. Oke. Lisu mau coba mengingat rasa kekecewaan dia pas dia nggak dipilih untuk ngawal biksunya. Boleh Pak Dem? Oke, kasih aku roll wisdom save lagi. Oke. Geser. Kamu udah mulai ready action shocking jobs yang tadinya kamu sudah mau pakai meta magicnya kan gitu. Dan sekarang Eja itu tinggal disentuh kalau emang kamu pengen melakukan sesuatu gitu. Tapi rasa kekecewaan tuh timbul, kamu nggak jadi. Tuh. Kamu sadar bahwa Sun Wukong itu nggak mungkin salah. Jadi itulah kenapa kamu nggak dipilih. Tapi sekarang nasibnya adalah kamu bertemu dengan si biksu. Dan keadaannya mereka lagi kacau balau. Jadi secara meta kamu menyadari bahwa mungkin kamu nggak dipilih di awal. Tuh. Mungkin ketemunya nggak di sana, mungkin ketemunya di sini. Atas kejadian ini.
untuk menyaksikan ini, untuk menulis cerita ini, untuk ya menulis cerita perjalanan biksu menuju ke barat ini, gitu. Tapi nggak dari awal. Oke. Kalau gitu begitu udah sadar, Lisu ngayunin tangannya ke dirinya sendiri, nge-cast shocking grasp ke dirinya sendiri aja. Udah pasti hit ya mas ya. Oke, boleh. Berapa damage-nya? Sudah hit lah itu 12. 12. Oke. Iya, Boleh kurangin darahmu sendiri 12. Habis itu dia Eja melihat itu? Iya. Jadi tadinya mau mengarah ke kamu, dia sentuh dada dia sendiri, dia langsung jatuh duduk. Lumayan itu sepertiga HP-nya dia, lumayan. Kencang sekarang dia. Eja. Lishu? Eja. Lishu? Eja. Iya. Baunya biksu emang sangat wangi gitu ya. Tolong bantu aku untuk bisa menahan diri ini, karena kalau sampai aku makan si biksunya, aku bisa mati. Oke. Bantu Tapi aku kamu bisa berjanji? jadi sekuat kakak Snitch. Kamu berjanji tidak mau lagi memakan biksu? Nggak bisa janji, namanya insting. Cuman saya mohon bantuan Anda untuk bisa nahan ini. Eja, kamu udah sadar sekarang? Eja ngelihat taringnya, apakah masih keluar? Taringnya Lishu? Harusnya udah ketarik sih, karena dia ngedamage diri sendiri. Ya nggak apa enggak? Kamu nggak bisa menyatakan bahwa kamu bisa ngeliat atau enggak sih, karena harus harus diliatin baru taringnya kelihatan. Kecuali kamu suruh dia mangap, gitu baru kelihatan ya. Oke, kalau begitu Eja menyuruh begitu. Lishu, mangkap dulu. Masih kejang-kejang. Taringnya masih ada. Masih panjang? Ya kurang lebih mirip kayak Zeff, kurang lebih mirip kayak si siapa namanya, Yinue punya taring, cuman nggak sepanjang kayak orc sampai keluar dari bibir gitu, nggak. Cukup di dalam, tapi lebih panjang daripada manusia normal. Gitu. Oh, oke. Eja melihat tapi udah lebih pendek dari yang tadi ketika dia mau makan biksunya ya? Iya, kurang lebih ya. Oke. Eja ngelihat ada kelelawar kejang-kejang, dia merasa iba. Lalu dia memegang badannya Lishu biar berhenti kejang-kejang. Oh, cucut banget. Oke. Dia pegang tangannya aja, terus dia lihat ke matanya. 1, kamu harus janji jangan bilang ke kakak Snitch. Saya tidak mau dia kecewa sama saya. Tidak, aku tidak bisa karena kejujuran adalah jalan hidupku. Oh tidak, seniorku udah 2. Udah, Lisa nggak ngapa-ngapain lagi dah. Oke. Mengalah. Abis itu Eja nyanyiin Song of Rest ke Lishu biar dia heal dari yang tadi, dari shocking grasp-nya dia sendiri. Oke. Sebenarnya dia long rest pun dia pasti akan full sih setelah itu. Tapi nggak apa-apa. Oh, oke. Kamu bernyanyi di tengah malam gitu. Ketika semuanya udah pada tidur, kamu menyanyikan Nina Bobo.
ini healing sama damage-nya dua-duanya maksimal tapi buat hal yang nggak penting. Bukan buat battle. Bukan buat battle, oke ya udah. Terus semuanya tertidur, biksunya juga tertidur juga, jadi tidak terjadi apa-apa sama sang biksu. Meskipun hawa-hawa dan baunya itu membuat Lisu yang pertama kali mendekat sama biksu ini setelah keadaan tenang, mulai merasa terganggu, tapi ya gitu. Akhirnya kamu bisa menjaga sang biksu dengan proper. Klik long rest lagi Mas ya? Boleh. Eja juga kan? Kamu nggak terluka kan? Ini? Kamu nggak terluka kan aja? Kamu udah nge-cash. Kamu udah nge-cash ya tapi ya. Oh iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kamu boleh klik long rest lagi. Oke. Oke. Hujannya udah berhenti. Kita akan kembali ke toko secondary kita. Iya. Yin Yue yang masih di atas pohon. Apa yang mau kamu lakukan Yin Yue? Bersin. Bersin. Covid loh, jangan awas. Aduh. Aduh. Hujannya udah berhenti belum? Udah, Hujannya udah berhenti. Geber-geber. Terus hari udah sangat malam banget. aduh, basah semua ya. Ya, sekarang tanah becek. Lembab aja. Aku ingat jalan pulang. Bisakah kamu mengingat jalan pulang? Pulang kemana? Pulang ke desa. Gak ada yang punya kinman sih ya. Ya udahlah, roll intelligence check lah buat aku lah. Atau survival boleh. Atau survival boleh, kalau lebih bagus yang mana? Gak beda jauh sih. Ya udah. Beda luck tapi. Wih, 19. Oke. Kamu ngikutin, kebetulan kucing itu pintar untuk mentres jalan pulang. Tuh. Kamu ngikutin jejakmu yang terutama kamu kenal di antara jejak-jejak serigala yang tadi mengejar kamu, dan jejak-jejak khusus yang kamu tadi tempat kamu sembunyi di spot-spot ketika Zeff tadi juga ikutan berhenti gitu. Jadi kamu langsung tahu, oh tadi itu tempat sembunyinya di sini. Kamu pulang. Kamu tadi jalannya ke sini di pohon ini. Kamu tahu 1 pohon, 2 pohon, 3 pohon, 4 pohon. Sampai akhirnya kamu ketemu sama ladang gandum yang kamu kenal. Tuh. Tapi udah nggak ada semua orang di situ. Kunang-kunangnya udah hilang juga ya? Kunang-kunangnya udah hilang. Gue inget kan waktu itu langsung dibawa ke rumah yang pertama kali itu, boleh nginep di situ kalau mau gitu kan. Yep. Gue OTW ke sana. Oke, kamu OTW ke situ. Mana? Karakter di sini. Kamu sampai di rumah. Korek-korek pintunya. Kamu korek-korek pintu. Nggak ada yang bukain. Semua orang udah tidur. Aduh, bangun berubah deh. Kamu berubah jadi orang gitu kan, terus? Buka pintunya bisa nggak? Dikunci nggak? Nggak ada yang bilang pintunya dikunci sih. Jadi supposed to be kamu pada saat buka. Iya. Pada tidur. Semua orang pada tidur. Gue kali ini karena ini orang-orang gimana sih nggak ada yang kunci pintu. Ya udah gue kunci pintunya deh. Tutup, maksudnya gue masuk, tutup pintunya, kunci pintunya. Oke. Karena menurut gue apa yang dari yang gue lihat ini Zeff nggak akan balik ini. Oke. Gak ada yang tahu kan, jadi mereka semua percaya aja. Iya.
Terus gue lihat makanan yang di atas dikasih si biksu ditaruh di meja atau apa enggak? Ada sebuah ayam, tapi udah nggak hangat lagi, pahanya doang, udah dingin. Nah, tapi disisain sepiring beserta dengan assortment kacang-kacang polongnya, wortel potongnya gitu. Gue nggak tahu siapa ini kan gue nggak tahu ya ini sain atau gimana gue nggak tau. Tapi karena gue lapar abis kehujanan jalan jauh, gue makan itu sambil berterima kasih pada Buddha. Oke. Nyam. Kamu makan di balik sinar bulannya sekarang terang lagi, menyinari lewat jendela. Jadi kamu serasa kayak makanan itu di blessing sama sang Buddha gitu. Nah, dilihat dari posisi orang ketiga gitu ya. Ya kamu lagi makan gitu di bawah sinar, terus ada debu-debu yang menggambarkan bentuk dalam sinarnya ya. Kamu makan sendiri, nyam. Mostly masih banyak sisa makanan sih, karena makanannya banyak yang dikasih juga. Gitu. Oke. Jadi kamu bisa makan dengan kenyang. Oke. Terus minum air yang ada di daerah situ ada nggak? Pasti dikasih kan? Pasti dikasih ya. Oke. Karena gue nggak akan minum air suci. Nggak minum air suci, oke. Ada botol kosong nggak di situ yang bisa gue bawa jadiin water skin? Botol kosong ya. Botol kosong ada. Ada tutupnya? Ada tutupnya, ada. Kalau gitu gue mau bawa satu, itu boleh dibolehkan tak? Buat water skin biasa. Yang ini gue tandain bulat. Aku minta kamu roll history dulu. History. Berapa? 10. Ya. 10. Ya. Kamu menghiraukan itu dan kamu ambil. Tiba-tiba gelangmu menguat. Dan mengkeras, makin lama makin sempit, dan kamu kesakitan. Gue lepas itunya itunya apa? Botolnya. Oke. Itu teriak-teriak di situ. Guling-guling. Biksunya membuka sebelah matanya dan dia berkata, Amitabha, kamu tidak seharusnya mengambil apa yang tidak dikasih, Yin Yue. Ini bisunya kok bisa sadar? Kamu teriak-teriak masa bisunya nggak bangun? Terus biksunya cuma bilang, dia membacakan sutra gitu. Nam dan makin lama gelangnya makin membesar lagi dan pasti kepalamu, dan kamu udah gak rasain sakit lagi. Iya, gue baru ingat tak boleh mencuri ya. Ini oke. Ya udah, kita taruh lagi. Maafkan aku sang Buddha. Kita cuma boleh mengambil apa yang dikasih, kita tidak boleh mengambil apa yang tidak dikasih. Kecuali itu tidak ada yang punya. Baik, Biksu. Kalau kamu mau, kamu boleh minta. Kalau dikasih, kamu boleh ambil. Gitu. Mungkin kita akan coba tanya sama warga di pagi hari atau di siang hari. Oke. Kamu mendengar gitu, kamu merasa biksunya luar biasa berubah. Memastikan tampang biksu kan biasa konyol ya kayaknya. Ini serius apa gimana? Kamu boleh roll insight coba. Insight. Wow, bagus sekali. 17. Kamu ngelihat Eja yang tidur di samping biksunya. Kamu ngelihat Lisu yang tidur juga di samping biksunya gitu. Menahan kesakitan, dia agak shock kayak orang nangis gitu.
gitu. Tapi biksunya dengan sangat tenang dan serene gitu kan. Dia nggak kayak biksu yang biasanya kalian tahu. Nggak ada senyum-senyumnya, nggak ada wajah-wajah manisnya, itu nggak ada gitu. Kayak jauh dari kehangatan dan kekonyolan yang bisa membuat kalian tertawa, dan sebisa mungkin kalau dia bisa menghukum kalian, dia akan menghukum kalian. Oke. Tiba-tiba dia berubah 180 derajat. Biksu? Ini biksu? Dia dengan metode apa, dengan duduk apa namanya, berdoanya, gaya berdoanya dia yang lagi duduk, pertapanya tuh, dia cuma bilang, ya Yin Yue, ini aku, sang biksu. Anda yakin? Sepertinya Anda berbeda. Saya selalu seperti ini. Di malam hari. Mau ngendus-ngendus bener biksu nggak sih? Boleh. Kamu mengendus dia. Ya itu tadi. Dia bener biksu. Baunya sama-sama harum. Seperti harumnya buah peach surgawi. Gitu. Gue lihat ininya aja nggak, minyak wangi aja. Aku nggak tahu, ada di tasnya pasti. Tapi bisa jadi kamu nggak lihat. Ya udah nggak jadi. Aku memilih untuk mengabaikan itu karena aku sudah terlalu lelah. Oke. Bolehkah aku tidur sekarang? Sepertinya saya hari ini tidak akan pulang. Siapa yang tidak akan pulang? Zef? Biksunya berpikir sejenak. Kamu ngeliatin dia, ngeliat ke arah jendela yang munculin sinar bulan itu, yang menjadikan kamu seakan-akan kayak orang suci gitu. Dia melirik ke jendela, terus dia bilang, kalau dia nggak pulang, kita jemput. Ya, tapi mungkin tidak sekarang. Nanti kita pagi datang mencari dia lagi. Bisa? Biksu tidur sekarang? Biksunya cuma menjemin matanya balik dengan posisi yang dia tidak berubah, kan, tidak bergerak, ya masih bernapas. Kamu lihat dia mengembuskan dan melepaskan napas gitu. Cuman dia benar-benar kembali ke posisi idol. Gitu. Gue mau deketin terus ngibas-ngibasin tangan gue depan mata dia. Oke. Kamu gibas-gibasin gitu kan? Ada something nggak? Gitu. Dia nggak bergerak sih, dia diem aja. Mungkin aku terlalu kebanyakan kena hujan. Aku bingung ini biksu atau bukan ya, kenapa beda. Tapi ya udah, dia tidur di sebelah aja. Oke, Kamu tidur di sebelah aja. Depetan sama si Snitch, kamu tidur di situ sebelah aja juga. Oke. Sip. Hari menjelang pagi, tapi sebelum pagi, ya ampun lama banget ini ya, nggak pagi-pagi. Mari kita ke pemain utama yang tersesat dari jalan. Jeff, Ya. kamu dan Sean tiba-tiba sampai di tempat yang kamu nggak tahu. Sebuah jalan dan sebuah jalan di rawa-rawa, setapak menuju kepada sebuah rumah dari kayu aneh, jelek, ya kan? Dan dari baunya pasti itu menyengat.
Dan di rumah itu ada pintu lumayan besar dan pintunya magically terbuka. Dan ada sebuah tangan hijau jelek gak karuan yang menyuruh masuk. Dia nggak mau. Aduh, baunya menyengat banget. Tapi si Sion karena dia nggak punya masalah dengan penciuman, dia jalan Sion, masuk. ntar kamu diapa-apain lagi. Sion cuman memberikan kamu senyum kecil, benar-benar kecil banget, kayak sebuah gesture. Ya udah, kita nggak punya kemana-mana, gitu. Kita nggak punya tempat lari, cuma ada ini. Dan dia melepaskan tanganmu dan dia masuk. Si Zek buka sarung batalnya, dia tutup hidungnya terus masuk. Oke. Terus kamu ngelihat di situ ada sosok hijau besar yang tadinya kamu berantem kepadanya, dan dia mulai berbicara. Jadi kamu tersesat, anak muda. Bukan tersesat, tadi kami mau lari dari para kelompok serigala yang mengejar kami. Terus dengan matanya yang membuka satu yang besar, dia memajukan mukanya yang jelek itu ke Sion. Gara-gara wanita ini ya. Si Zep agak narik si Sion ke belakang dikit. Tak tahu sih, tapi nggak tahu. Ini somehow ini para serigala apa? Kayaknya tertarik banget mau bawa dia atau mau dibawa pergi ke yang katanya Raja Serigala. Nggak tahu siapa itu sih. Kalau aku menguasai sebelah timur, dia menguasai sebelah barat. So, sebelum kalian sampai ke padang pasir, dia menjaga daerah situ. Kalau dia, ya, Dia siapa ya? Raja Serigala. Oh, maksudnya Raja Serigala itu menguasai daerah barat? Dia di daerah ini, dia menguasai daerah barat. Oh. Sebelum kamu ke padang pasir, dan aku menguasai daerah timur dekat dengan pegunungan di sini, dan agak ke selatan. Ya, kurang lebih begitu. Tapi sekarang areanya Raja Serigala memang menyuruh semua anak buahnya untuk berkuasa di daerah ini. Mereka mudah dikalahkan sih, tapi jumlah yang banyak membuat aku susah bergerak. Tuh. Dan aku lihat kamu sepertinya butuh bantuan. Iya sih, tempat berlindung sementara biar serigalanya nggak ngejar. Cuma kamu siapa ya? Ya, seorang menyebutku penguasa rawa. Orang menyebutku nenek sihir. Orang menyebutku macam-macam. Tapi yang pasti, ya, aku punya terikatan dengan tempat ini. Oke. Jadi ya, kalau tak keberatan mau ikut mungkin berlindung di sini sementara, mungkin hanya untuk malam ini. Ntar besok pagi dia sama si Sion bakal pergi gitu. Kamu ganggu lama-lama juga. Oh, boleh. Balik. Dia ngambil kayak apa ya? Kayak bawang, tapi kayak liar gitu. Jadi masih ada kayak bekas tanah-tanahnya gitu. Sama dia diremes tangannya, terus dilemparin ke kualinya yang lagi mendidih gitu. Blup 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 blup.
Silakan ambil tempat yang ada. Silakan. Kamu mau mojok di mana gitu. Ngelihat sekitar ada daerah yang pojokan tempat yang lumayan bersih atau bisa buat paringan. Sebelah sini itu ada perapian kayak tempat masak sih. Jadi kamu mungkin daerah sini kali itu agak kosong. Oke. Kalau tak keberatan juga apa ada baju biasa commoner gitu atau apa? Buat si ini ganti ini berapa lama pakai karung terus? Oh, banyak, tenang aja. Dia menjentikkan jarinya dan kamu ngeliat persis di sebelahmu itu ada sisa, nggak bisa bilang sisa ya, bekas tengkorak gitu. Yang akhirnya dia berterbangan karena bajunya lagi disihir sama dia untuk berterbangan gitu kan. Dan baju tersebut di match hand untuk dipakaikan. Jadi Sion tiba-tiba karungnya terangkat dan bajunya terganti dengan baju itu. Sebentar, karungnya terangkat. Ya begitulah. Magically terangkat dan digantikan gitu. Terus si Buto Hijau ini melihat kamu gitu sebegitunya kayak, kamu masih terlalu muda kayaknya. ZF Wisdom Save. Itu gak benar. Enggak. Kamu pada saat itu langsung jeduk. Sampai Lape tenang itu gak membuatmu jadi apa-apa. Terus si cuman bilang, jadi dia udah pakai kayak kain, ya dipakein kayak rok gitu. Jadi dia nggak terlalu harus yang gimana banget untuk memakainya. Jadi oke. Dia udah berbusana lah sekarang. Sudah proper. Oke. Baiklah, terima kasih. Masih agak gugup dia. Terus ya udah, Sion mau istirahat di daerah sini deket api biar anget. Dia ngeliat ke kamu sebentar. Habis itu dia mendekat ke arah Buto Hijaunya. Tuh. Dia mencari sesuatu. Dia langsung ngiter ruangan kecil itu, cari sesuatu yang bisa buat menulis. Terus dia ngambil kayak sejak kertas, pena dan segala macam. Terus dia menulis sesuatu di kertas itu. Dia tunjukin ke Buto Hijaunya. Terus Buto Hijau langsung bilang, aku sempat melihatnya sedikit ketika mengganti bajumu. Oh iya, tapi itu sihir yang sangat besar untuk bisa kulepaskan. Zizek sempat ngeliat gak dia nulis apa? Kayaknya enggak. Oh oke. Terus habis itu dia kayak bersujud si Sionnya. Terus dia kepalanya sampai di lantai gitu. Kayak dia memohon. Kenapa Sion gitu? Gue mau coba angkat dia gitu. Kamu minta apa sama dia? Terus si Buto Hijau ini kayak menghempaskan tangannya gitu. Kamu mundur sekitar 3 feet dari Sion gitu, kayak mundur. Oke. Kamu stay di situ dulu. Ini masalah perempuan ini sangat berat. Dia beruntung ketemu dengan kamu. Siapa namamu tadi? Zev, ya, dia beruntung dengan kamu, Zev, gitu. Tapi dia tidak akan bisa lama lagi seberuntung itu selama dia masih di daerah sini. Antara dia harus sembunyi di sini atau dia nggak akan bisa lagi keluar. Dan dia ini siapa gitu? Kenapa dikejar-kejar?
Dan itu katanya kemarin dia sempat nulis ada curse atau apa? Ini bukan di curse sih. Dia cuma di marking sama Raja Serigala. Biasa. Kalau dia sudah lagi musim kawin, ketika dia memarking seseorang, tandanya akan sangat susah dilepaskan. Karena barang siapa yang mengutak-ngutik tanda tersebut, berarti artinya dia perang dengan segala serigala yang ada di daerah sini. Tuh. Terus Oke. si Buto Ijo ini cuman memakai telunjuknya mengangkat si mukanya si Sion. Kau mungkin bisa melihat sedikit, kalau kamu agak ke samping dikit kamu bisa ngelihat satu garis bekas basah mengalir dari matanya ke pipinya. Jadi ya kayak udah nggak mau lagi begitu, nggak mau jadi begitu. Apa ada yang bisa aku bantu gitu untuk gimana dia bisa lepas dari marking ini? Kamu mau gantian tapi kamu nggak akan bisa menggantikan dia sih. Kamu butuh seseorang yang bisa menggantikan dia. Paling nggak markingnya tetap ada. Gitu. Kita tidak bisa mengubah marking ini. Kita bisa memindahkannya. Gitu. Gak bisa dipindahin ke batu gitu? Gak bisa kayaknya. Ini menempel pada makhluk hidup ya. Jadi ya supposed to be female, supposed to be hidup gitu. Jadi agak tricky dan agak susah menemukan perempuan lain di daerah rawa-rawa yang gak ada orang mau datang ini. Gimana kalau aku coba cari ikan betina gitu di rawa-rawa dipancing gitu? Semua ikan bertelur, nak. Dan kamu tahu dari mana ikannya betina atau enggak? Ya Ayo. mungkin kamu tahu. Terus dia ngambil beberapa kayak bubuk putih, mungkin garam, mungkin merica, mungkin apa, dia masukin lagi ke kualinya. Betina ya. Dan marking itu membuat para serigala bisa men-track dia. Untungnya di sini ada penjagaanku, jadi mereka nggak bisa men-track. Tapi selain dari itu, kalau tahu, wah, bisa bubar seluruh kerajaan ini gara-gara Raja Serigala itu. Serigala daerah ini. Oke. Atau kamu punya korban lain? Dia mikir apa ada yang siapa lagi yang mau dikorbanin? Apa siluman nggak apa-apa gitu? Dia sih prefernya manusia, tapi kalau kamu punya siluman, mungkin bisa. Tuh, tapi dia akan selalu di marking dan diendus. Ya kalau kamu bisa menemukan ada siluman yang rela jadi mainannya Raja Serigala, ya up to you, Chef. Dia mikir tiba-tiba kenapa apa dipindahin marking itu harus ada di sini orangnya atau enggak? Kamu punya bagian dari tubuhnya yang bisa saya gunakan. Joseph nyarinya gitu, dia basically dia mau balas dendam, cari barang atau apa gitu yang punya si Jenna gitu loh. Si Jenna ya. Kayaknya nggak ada deh. Iya, nggak ada. Kayaknya nggak ada. Kamu belum pernah ngambil sesuatu dari tubuhnya dia. Sayangnya
belum ada saat ini. Ya sudah, istirahat saja Zev, Sion. Gitu. Baiklah. Kalau boleh apa? Kalau gitu sementara apa lebih baik si Sion bersembunyi atau tinggal di sini sementara sampai si Zev bisa nemu sesuatu apa ya, bagian dari tubuhnya atau apa dari orang lain itu. Boleh? Kalau Sion bersedia? Bagaimana Sion? Sionnya cuman memandang ke kamu gitu kayak, Atau kamu lebih prefer ikut gitu walaupun mungkin lebih bahaya di luar? apa boleh buat? Dalam bahasa kebisuannya dia gitu. Oke. Terus dia mojok. Dia mojok. Oke. Summon, ya udah istirahat gitu. Oke. Kamu istirahat. Untung gua nggak di sana, kata Silkit. Ya, silakan. Boleh. Roll wisdom save. Mana ya? Oke. Oke. Ya udah. Jadi kalau aku bilang apakah itu gagal atau enggak wisdom save-nya, karena disadvantage udah pasti itu gagal. Jadi apapun yang kamu mau lakukan nanti, berarti kamu akan mengikuti insting terdalammu. Apakah kamu mau menyelamatkan si Sion ini dengan mencari tumbal? Apakah kamu mau meninggalkan dia di sini dengan buto hijau yang temanmu aja nggak akan percayai? Itu urusannya nanti. Gitu. Oke. Dan kamu mojok di situ, Sion juga mojok di situ. Kalian berduaan berusaha untuk tidur. Kamu melihat Sion yang kayak dia agak susah untuk tertidur selama dia masih memikirkan itu. Si buto hijau cuman mondar-mandir, nyariin bahan, masukin lagi ke kualinya berubah warna, tadinya hijau jadi ungu, hijau lagi. Dia masih berpikir. Terus habis itu dia berkata pada kalian berdua, aku akan menaruh penjagaan di sini. Jadi kalian jangan macam-macam ya. Terus aku butuh mengambil beberapa barang sebentar, kata buto hijaunya. Jadi dia keluar. Oke. Dia keluar dari rumah dan pintunya ditutup. Kalian mendengar langkahnya dia makin lama makin menghilang. Sionnya udah tidur. Kamu ngelihat dia nggak tidur sih. Dia mau nanya dulu sih, apa dia gimana, apa ngerasa nyaman kalau misalkan ditinggal di sini sama orang nggak dikenal ini, atau mending lebih baik tetap ikut aja gitu. Dan kalau seingatnya Zev, mungkin setelah lewat bulan purnama harusnya
nggak seintens ini para serigala itu nyarinya mungkin. Terus dia ngambil kertas yang seadat tadi, dia balik, terus dia coret tulisan. Dia cuman bilang, kalau Zev mau pergi, pergilah. Dan dia cuma ngasih unjuk ke kamu dengan muka yang senyumnya agak dipaksakan. Galau dia. Oke. Ya, Terus dia cari kertas lagi apa yang ada gitu kan. Terus dia cari pena lagi atau cari tinta lagi itu, terus dia nulis gitu. Terus kamu ada seseorang yang harus dijaga. Terus dia nulis lagi. Kalau kamu yakin dia cuma nulis hijau, bisa dipercaya. Berarti aku sudah ada yang jaga. sebenarnya sih saya nggak terlalu percaya juga sih sama si hijau ini. Ya, terserah keputusanmu kan. Oke. Tentu. Ya udah, kita Dia kan nggak tahu kan, dia cuma ngasih kamu tulisan itu aja. ya udah besok ikut lagi deh. Dibanding ntar di apa-apain sama si hijau itu lagi di sini. Oke. Walaupun sementara lebih aman, tapi nggak tahu ntar dia banyak ada request apa, nggak harus ngapain, kayak harus apa. Oke. Aku boleh minta kamu roll terakhir nggak? Boleh. Roll perception. Disadvantage dong. Sayang disadvantage. Ya. Kamu mendengar sedikit bunyi ceplung gitu dari kuali itu. Kan kuali itu masih mendidih kan, jadi bunyi blup 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 gitu. Terus kamu mendengar bunyi sedikit. Di sini? Iya, kayak ada yang masuk. Ada yang masuk atau ada yang itu ke dalam kuali itu. Gue boleh bangun sedikit ngelihat ngintip ada di dalam situ ada apa sih? Kamu kuali itu setinggi dadamu sih. Jadi kalau kamu mau ngeliat di dalam apa, kamu mesti jinjit sedikit gitu. Itu kualinya besar. Iya, boleh jinjit sedikit. Oke. Bau atau apa? Kamu ngeliat, ya kan? Ada ikan lele emas yang masih hidup dalam kuali tersebut. Oke. Dan kita checkpoint sampai di sini. Oke. Oke.